Bagai raja wali terbang tinggi, itulah kasih Tuhanku yang melebihi akan segala dosa kami umat manusia. Bila aku jatuh dalam dosa, Kau datang, Kau angkat diriku. Dengan tangan-Mu Engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadirat-Mu. Aku mau bersyukur, aku mau memuji atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu, Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. Bila aku jatuh dalam dosa, Kau datang, Kau angkat diriku. Dengan tangan-Mu Engkau menggendongku, Tuhan, masuk hadirat-Mu. Aku mau bersyukur, Ku mau bersyukur, aku mau memuji oh atas segalanya. atas segalanya. Walau hanya sebatas doa, Hanya sebatas doa, aku berserah diri padamu, Tuhan ya Allahku. Hanya sebatas doa, aku beri pengharapan. Hanya sebatas doa, aku dapat raih jemari tangan kasih-Mu. oh hanya sebatas doa, Hanya sebatas doa, aku berserah diri
Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Daerah, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Mamasa, yang kami hormati camat, perangkat bupati dan beserta seluruh stafnya, yang kami hormati kepala desa se-Wilayah Songkran, yang kami hormati pengurus kategorial di atas dan jemaat, yang kami hormati seluruh undangan dan sidang jemaat se-Wilayah Songkran. Pertama-tama bersama Badan Pekerja Majelis Suara Songkran kami sampaikan selamat pagi dan selamat bertemu. Sambil kami mengajak kita semua mengajarkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh dukungan dan penyertaannya. Sejak kemarin kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain dan terlebih pada pagi hari ini dengan penuh suasana sukacita kita boleh dipertemukan oleh Tuhan dalam rangkaian acara ibadah penyembuhan pendeta se-Wilayah Songkran. Selanjutnya susunan acara yang kita lalui sepanjang siang ini kami atur seperti itu. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua ibadah penyembuhan pendeta akan dipimpin oleh DPRD dalam hal ini acara tersendiri. Acara yang ketiga sambutan yang pertama dari BPK Songkran, sambutan yang kedua dari Camat Rantai Timur, sambutan yang ketiga dari anggota DPRD Kabupaten Mamasa, dan sambutan yang keempat dari Badan Pekerja Majelis Sinode GT. Acara yang keempat penyampaian panitia, acara yang kelima istirahat, dan acara yang keenam jabatan seperti itu. Jadi demikian rangkaian acara yang kita lalui bersama, dan selanjutnya kita akan kepada bagian yang kedua, ibadah penyembuhan pendeta Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu suci. Berikan hati yang berbeban dan berkasih-Mu. Kami dengan menyadari tempat yang tertinggi dan terbuka, semua kesaksian rasa. Berikan hati yang bersaksi. Bapak Ibu sedang jawab yang kasih. Dipersilahkan bangkit berdiri dan kita menggabungkan kebesaran nama Allah dari Kidung Jemaat 188 ayat 1.
yang datang dari seluruh wilayah pelayanan Tuhan kami ini, dan mungkin namanya menjadikan Mazmur 47 ayatnya. Untuk pembacaan hukum Tuhan, silakan jemaat bangkit. Marilah kita menghayati hukum Tuhan dan kembali bercermin kepadanya dengan mendengarkan ucapan Kristus dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Hendaklah kau iring Yesus pikul. Mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita hari yang sangat cerah ini Tuhan. Hati kami semua berkobar-kobar dipenuhi sukacita dari Roh Kudus. Oleh karena kami berkumpul untuk mewujudkan suatu kerinduan kami sebagai gereja yang telah kami mohonkan kepadamu dalam doa-doa kami, yaitulah peneguhan bagi keempat orang hamba harapan yang sekarang ini akan menerima kami dan di dalam kebenaran Yesus kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasakan dengan kuasa yang kemudian Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut agar supaya hanya berlangsung dalam kasih dan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bermohon kepadamu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasih, bahan perenungan kita dalam ibadah penyembuhan hamba-hamba Tuhan. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang Lukas 4 ayat 16 sampai yang berbunyi berikutnya. Ia, maksudnya Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah menggerakkan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan peringatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat
kamu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertutup kepadamu. Kamu yang mulai mendengar mereka katanya. Pada hari ini genaplah nas ini suatu kami mendengar, dan semua orang itu mengenalkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan kepada ini kepadaku, hai Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asal ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang menghargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada saat dia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfa, di rumah ibadah itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke pembahasan kita yang disebutkan Tuhan terus mendengar firman-Nya dan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Ini memang adalah seorang guru. Sangat bersyukur kepada Tuhan atas perjumpaan ini, perjumpaan segitiga antara kita sesama orang percaya dan kita semua sebagai orang percaya dengan Tuhan kepala gereja yaitu Yesus Kristus. Terlebih lagi di dalam rangka untuk mewujudkan peneguhan bagi hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani jemaat-jemaat kelas dalam 5 tahun perjalanan pelayanan pengalamannya, di mana ia dibesarkan dengan sebuah kehadiran yang adalah Allah. Sebagai seorang manusia Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini dengan kasih dan kuasa-Nya. Dan ayat 18-19 menggambarkan kepada kita apa yang menjadi misi dilanjutkan dengan misi itu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin mendapat perhatian yang begitu besar dalam pelayanan Tuhan. Itu kalau kita membaca perjanjian lama, perjanjian baru, kita menemukan bukan hanya cerita tentang para besar, raja-raja dan pejabat, tapi juga riwayat hidup orang-orang yang menderita, yang miskin dan menderita. Ketika Yesus telah pelayanannya, Dia memberi perhatian kepada kesengsaraan ini. Intinya ialah Allah berpihak kepada mereka yang lemah, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang dan penglihatan bagi
dan untuk membebaskan kebebasan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kebutuhan manusia yang manusia terus dibelenggu oleh berbagai hal yang menawannya, yang membuat dia menjadi seperti seorang kawan yang kadang-kadang tidak bersabar. Kalau orang yang menjadikan kawan oleh karena kekayaannya, dan karena itu hampir-hampir menjadi hamba baginya. Ada yang tertawan oleh ketamakan, dalam bahasa dunia keserakahan, bahkan dengan berbagai pengaruh dan tekanan dosa dalam dunia ini, sehingga tiap-tiap orang percaya harus terus memperhadapkan dirinya dengan kebebasan dalam Kristus yang tidak kita sadar, yang dalam bahasa dan memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Dalam bahasa Ibrani, kata ini memiliki arti yang sangat luas. Bukan hanya buta dalam arti karena tidak lagi memiliki mata rohani yang bisa menyatakan kepadanya bahwa Allah hadir dalam kehidupannya. Oleh karena itu dia menjadi kurang bersukacita, kurang berdoa. Nah, saudara-saudara melihat bahwa Allah adalah Allah yang ringan, tidak berat. Manusia tidak lagi yang terus menghantui hidupnya dalam dunia ini, tetapi mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan yang bebas yang memberikan kasih dan kuasa, menikmati dan mengalami kasih dan rahmat Tuhan, tapi juga untuk bersama-sama di dalam menyatakan misi Allah di kelas ini terhadap hidup ini secara karena segala yang ada di dalam Tuhan, semua kita ini adalah milik Tuhan. Segala yang ada di sini adalah bagi kerja Tuhan. Mereka adalah bagian dari hamba Tuhan yang sedang datang bersama-sama dengan bersama-sama dengan hamba-hamba di sini, pemerintah, para pejabat, para pemangku jabatan, ibu dan bapak sekalian, untuk melihat secara menyeluruh negara kita sebagai tujuan kedatangan Tuhan untuk mendatangkan tahun rahmat. Tahun rahmat itu adalah masa kehidupan yang utuh dan menyeluruh. Kehidupannya dialami sebagai hidup yang penuh kedamaian. Karena itu kita dipanggil untuk PK melihat bagian-bagian mana dari kehidupan bersama sekarang ini yang membutuhkan kehadiran kita bersama untuk mengatasi hal-hal yang besar menindas, melindungi dengan jalan
memuji Tuhan dengan kidung puji-pujian. Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jikalau tidak ada keberatan yang sah mengenai diri dan pengajaran saudara-saudari, bapak-bapak dan ibu pendeta, Bapak Pendeta Hispan STH dan Ibu Pendeta Naomi STH, maka di tengah-tengah jemaat, dalam hal ini jemaat seklasis Salmokana, pada jam ini mereka akan diteguhkan dalam jabatan pelayanan mereka selanjutnya sebagai pendeta, pelayan firman Tuhan. Oleh karena tidak ada keberatan itu, maka peneguhan akan dilaksanakan pada jam ini. Dasar Alkitabiah jabatan pendeta, bahwa sesungguhnya gereja adalah persekutuan yang diperintah dalam kuasa Allah oleh Yesus Kristus, kepala gereja. Efesus pasal 1 ayat 22. Dialah, dalam hal ini Yesus Kristuslah, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Oleh karena itu jabatan gerejawi, yakni pendeta, penatua dan samas, adalah pemberian Kristus bagi jemaat, agar tuntunan dan penyertaan Kristus dapat dialami secara nyata, yang olehnya jemaat diperlengkapi sehingga mampu melaksanakan pelayanan. Berdasarkan pemahaman demikian, maka kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkenan memilih, memanggil dan menetapkan hamba-hambanya yang hari ini akan diteguhkan, yaitu menyampaikan jaminan damai sejahtera dan berkat Allah kepada jemaat melalui penumpangan tangan atas jemaat dalam setiap akta salam dan berkat. Jadi kalau pendeta angkat tangan dan tumpang tangan dalam jemaat dalam setiap ibadah, hati jemaat harus diarahkan untuk mengaminkan jaminan damai sejahtera dan berkat Allah melalui penumpangan tangan itu. Yang berikut melayani sakramen, dan kita sudah tahu berapa sakramen dalam gereja, melakukan pengurapan dan peneguhan, melaksanakan pelayanan sebagai rohaniwan pada pelantikan jabatan pemerintahan atau lembaga lain yang dibutuhkan, mengawasi kemurnian ajaran dalam gereja, ini tugas bersama dengan para penatua, melayani kebaktian jemaat, juga menjadi tugas-tugas Tuhan lain, melaksanakan penggembalaan, menyelenggarakan pembinaan dan pengajaran warga gereja, dan memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga gereja untuk memenuhi panggilan tersebut, bersaksi dan melayani. Itulah yang adalah panggilan dari Tuhan sendiri. Kedua, percayakah saudara dengan sungguh bahwa Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah satu-satunya firman Tuhan yang memuat pengajaran yang sempurna untuk kehidupan kekal, sehingga saudara akan berpegang teguh kepadanya di dalam pelayananmu? Ketiga, berjanjikah saudara dengan sungguh akan mengemban fungsi jabatan pendeta dengan setia, serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan kelakuan menyimpang dari kebenaran Alkitab?
Apakah jawab Saudara Pendeta Tali Damai Daud SPH, apakah yakin, percaya, dan berjanji? Ya, saya yakin, percaya. Baik. Apakah jawab Saudara Pendeta Riki Wantania SPH, apakah yakin, percaya, dan berjanji? Ya, saya yakin, percaya, dan berjanji. Ya, terima kasih. Apakah jawab Saudara Pendeta Yispan SPH, apakah yakin, percaya, dan berjanji? Ya, saya yakin, percaya, dan berjanji. Baik. Terima kasih. Apakah jawab Saudari Pendeta Naomi SPH, apakah yakin, percaya, dan berjanji? Baik, terima kasih atas jawaban saudara-saudari. Oleh karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh. Karena saudara yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang telah diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Serahkan hati kepada Tuhan untuk menerima pernikahan. Aku meneguhkan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Dia yang mengerjakan di dalam kami, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Amin. Saya persilakan saudara-saudara kita. Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Keluarga Mamasa nomor sekian tentang penempatan pendeta pelayanan jemaat tahun 2016. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Keluarga Mamasa menimbang: 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pelayanan gereja secara efektif dan efisien, maka mutlak diperlukan pendeta yang melayani jemaat dan atau klasis pada lingkup gereja Raja Mamasa. 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan penempatan seorang pendeta gereja Raja Mamasa. Mengingat: 1. Keputusan Sidang Sinode ke-19 Gereja Raja Mamasa. 2. Tata bahasa dan tata rumah tangga Gereja Raja Mamasa. 3. Tata laksana kependetaan Gereja Raja Mamasa. Memperhatikan: 1. Surat pernyataan pendeta Tali Damai Daud SPH. 2. Keputusan rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Raja Mamasa memutuskan, menetapkan: pertama, menempatkan saudara pendeta Tali Damai Daud SPH untuk melayani di klasis Salmukanan untuk masa bakti pelayanan mulai 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2021. Kedua, dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang pendeta, secara kelembagaan akan bertanggung jawab kepada BPNS GTE melalui koordinasi BPNK setempat. Ketiga, jaminan hidup pendeta, gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya akan dibayar oleh BPNK Salmukanan berdasarkan ketentuan penggajian pendeta yang berlaku di Gereja Raja Mamasa. Keempat, keputusan ini dibuat untuk menjadi pegangan BPNS GTM
Pendeta Telida Megaut STH BPMK Salmukana yang berlaku sejak ditetapkan, dan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 16 Agustus 2016. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Pendeta Hengki Gunawan, Ketua Umum, Pendeta Yusuf Lata, Sekretaris Umum. Sinode Gereja Toraja Mamasa nomor sekian-sekian tentang penempatan pendeta pelayan jemaat tahun 2016. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Surat pernyataan pendeta Deki Wartania STH. 2. Keputusan rapat Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa memutuskan, menetapkan: pertama, menempatkan saudara pendeta Deki Wartania STH untuk melayani jemaat Guamin dan jemaat Kristen Tanete di kelas Romokana untuk masa bakti pelayanan mulai 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2021. Kedua, dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang pendeta, secara kelembagaan akan bertanggung jawab kepada BPS GTE melalui koordinasi BPMK setempat. Ketiga, jaminan hidup pendeta, gaji tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya akan dibayar oleh BPMK Salmukana berdasarkan ketentuan penggajian pendeta yang berlaku di Gereja Toraja Mamasa. Keempat, keputusan ini dibuat untuk menjadi pegangan BPMS GTE Pendeta Deki Wartania STH BPMK Salmukana yang berlaku sejak ditetapkan. Dan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 16 Agustus 2016. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Pendeta Hengki Gunawan, Ketua Umum, Pendeta Yusuf Lata, Sekretaris Umum. Keputusan Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa nomor sekian-sekian tentang penempatan pendeta pelayan jemaat tahun 2016. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Surat pernyataan pendeta Yispan STH. Kedua, keputusan rapat Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa memutuskan, menetapkan: pertama, menempatkan saudara pendeta Yuspan STH untuk melayani di kelas Salmukana masa bakti pelayanan mulai 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2021. Kedua, dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang pendeta, secara kelembagaan akan bertanggung jawab kepada BPMS GTE melalui koordinasi BPMK setempat. Ketiga, jaminan hidup pendeta, gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya akan dibayar oleh BPMK Salmukana berdasarkan ketentuan penggajian pendeta yang berlaku di Gereja Toraja Mamasa. Keempat, keputusan ini dibuat untuk menjadi pegangan BPMS GTE Pendeta Yuspan STH BPMK Salmukana yang berlaku sejak ditetapkan. Dan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 16 Agustus 2016. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Pendeta Hengki Gunawan, Ketua Umum, Pendeta Yusuf Lata, Sekretaris Umum. Keputusan Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa nomor sekian-sekian tentang penempatan pendeta pelayan jemaat tahun 2016. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan: 1. Surat pernyataan pendeta Naomi STH. 2. Keputusan rapat Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa memutuskan
memutuskan, menetapkan pertama, menetapkan saudari Pendeta Naomi SH untuk melayani di kelas Salmukana Rumah Bakti Pelayanan mulai 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2021. Kedua, dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang pendeta secara kelembagaan bertanggung jawab kepada DPMSCT melalui koordinasi pendeta setempat. Ketiga, jaminan hidup pendeta, gaji tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya akan dibayar oleh pendeta Salmukana berdasarkan ketentuan kegiatan pendeta yang berlaku di gereja Kabupaten Mas. Keempat, keputusan ini dibuat untuk menjadi pegangan DPMSCT Pendeta Naomi SH Pendeta Salmukana yang berlaku sejak ditetapkan. Dan bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan dalam masa pada tanggal 16 Agustus 2016. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja Toraja Masa, Pendeta Eki Gunawan Umum, Pendeta Yusupata Sekretaris Umum. Acara selesai. Puji. Jika ada hal-hal yang nantinya masih perlu disesuaikan sebagaimana yang digambarkan dalam SK ini, tentu itu merupakan hal-hal teknis yang akan kita koordinasikan. Ya. SK ini juga terkait dengan latihan-latihannya yang menyertai SK ini yang nanti akan menjadi pedoman bagi majelis jemaat dan majelis jemaat. Selanjutnya saya mempersilakan Pak Hamba. Tanganku ya Tuhan untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Tuhan, ku percaya penuh. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Saya persilakan Bapak Ibu Pendeta untuk bicara. Rindukan Kau hadir di sini. Sila firman Tuhan inilah hamba Tuhan yang sudah diberikan melayani di kemana ini. Pendeta Bapak Pendeta tadi yang megawan kesalahan ini akhir firman pada tanggal 14 Juli itu lahir di Jemaat 1 ini dalam bahasa Mas Jawa Jemaat 2 itu beliau lahir di Jemaat 1 tanggal 16 Desember 1998. Rindukan Roh-Mu Dia setelah mendapatkan damai. saat ini. Berikutnya Bapak Pendeta Iswan SH ini lahir di Masoso, kelas Pemanggilir pada tanggal 30 Juni 1978. Beliau pada tanggal 14 September 2005. Tadi saya lupa menyebutkan tanggal pengurapan Pak Pendeta Wantani 10 Januari 2015. Kemudian di antara yang
dia satu-satunya perempuan. Ibu Pendeta Naomi SPH yang lahir di Buangit pada tanggal 5 Agustus 1980. Dan memang mereka bukan dari kanan kiri untuk umat. Itulah hamba-hamba Tuhan. Dan nasihat untuk keluarga iman adalah sambutlah hamba-hamba Tuhan ini dengan sukacita. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu melalui pelayanan. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas dan atas ayat 11. Dengan jalan itu mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira. Kalau saudara menjual perbuatan demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah. Jikalau saudara-saudara menyambut dia sebagai nabi, saudara akan memulai pengalaman. Jikalau saudara percaya akan Kristus Yesus karena perkataannya, maka Kristus akan mewariskan kepada saudara hidupnya. Kita akan mengiringi persembahan khusus dengan menyanyikan apakah yang dapat ku beri sebagai persembahan yang baik dan yang berkenan kepadamu di dalam hidup ini. Ku sadari sungguh kasih-Mu yang berlimpah tiada batasnya, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku, Tuhan? Hanya yang bisa padamu apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki, Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah Tuhan dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu, Tuhan tuntun langkahku. Sadari sungguh kasih-Mu. yang pendeta kelas ibadah ini akan saya bacakan dan akan ditandatangani juga oleh para pendeta
pendeta dan jemaat yang dilayani yang telah nanti akan diwakili oleh Ketua BPK Saudara. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus berbahagia, maka pada hari Jumat 19 Agustus 2016 dalam keadaan bekerja majelis sebagai gereja Reformasi atas nama gereja Reformasi kami melaksanakan pemilihan pendeta Maleda Mendaud STH, pendeta Riki Wantania STH, pendeta Yispan STH, pendeta Naomi STH untuk melayani proses sampai dengan 31 Juli 2021. Semoga anugerah Tuhan Yesus kepada gereja tercurah bagi pelayanan saudara-saudara. Galuh 19 Ketua Jat dan akan ditandatangani menyetujui Kasih-Mu
bagi kami dalam pelaksanaan ibadah penyembuhan hamba-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang memberikan pemahaman, penghayatan kepada kami mengenai makna kedatangan-Mu ke dalam dunia ini untuk membawa tahun rahmat Tuhan yang tinggal dunia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami hingga terus-menerus baik secara pribadi maupun Tuhan mewujud nyatakan misi dengan kehidupan di setiap tempat di mana Tuhan panggil dan tempatkan kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu bagi umat-Mu di kelas satu kanan hingga mereka boleh menyelenggarakan bersama ketua dan para pengurus tingkat kelas ini. Kau Tuhan sumber berkat berkati umat-Mu dan hamba-Mu di dalam kami. Diberi kepercayaan oleh tuan rumah penyelenggaraan. Berkati ketua orang tua dan seluruh anggota kami. Dan mereka bersuka kita dalam mempersembahkan segala kemampuan dalam Tuhan. Dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini terus menerus menyatakan kepada berkat. Kami bersyukur kepada Tuhan bagi kami bercita-cita yang kami hayati sebagai kegiatan. Tuhan sudah setelah acara ini selesai, kami akan kembali ke jemaat kami masing-masing. Apa akan melanjutkan pelayanan ini setelah selesai. Tuhan sertai kami semua. Bila dimanapun kami berjalan dan bekerja dan melayani, kami satu di bawah kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mohon Engkau menyempurnakan ini. Kami bawa semuanya dengan kerendahan hati hanya di dalam nama Tuhan dan mengajak kami berdoa. Dalam membawa kami ke dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari silakan kembali.
ibunya Pak Dedi, ibunya Risman, suaminya Ibu Wanori. Saya bisa di depan, agak bapak-bapak ibu kita juga berdiri yang akan ke sana supaya pasangannya bisa masuk mendampingi melihat oleh jemaat. Inilah orang-orang peran mereka sungguh sangat luar biasa di dalam mendukung istri dan suami, sehingga para hamba Tuhan dapat melayani dengan baik di dalam berbagai tugas ganda kesibukan, baik di keluarga maupun kehidupan. Ini benar-benar kesan kepada kita semua. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, dan selamat. Akan ada peran barisan orang-orang tua kekasih di sana yang akan sangat menentukan bagi berlangsungnya dan berpulang ini. Ada peran Pak Camat, peran DPR, ada peran bapak-bapak yang besar sekali, ibu-ibu sebagai penyimpan tomangana, tomaksan, tomak bahe, ya, yang selalu dengan penuh kasih sayang akan membuat perjalanan kita ini akan berjalan dengan baik. Dan juga peran pada pasangan, peran ibu dan bapak pendeta sendiri adalah kunci dari semua ini. Jadi itu bagaimana bapak ibu sebagai jantung pelayanan yang terus berdetak untuk memompa semua ini, peran bisa berlangsung dengan baik. Oleh karena itu ini sangat penting bagi ibu dan bapak pendeta untuk mengingat itu, ya, mengingat peran kunci dalam membuat semua ini bisa bergerak dengan normal untuk memuliakan nama Tuhan. Akhirnya saya juga ingin melalui kesempatan ini, meskipun ada yang tidak hadir, menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak pendeta yang sudah tidak di sini lagi, Pak Lemarto yang akan melanjutkan pelajaran program studi Cipanas. Kita doakan supaya sukses. Pak Pendeta Matius, ada Ibu, ya, sampaikan salam kami dan terima kasih atas seluruh pengertian yang sudah diberikan. Tadi juga sudah dikesankan oleh Bapak Anggota DPR bagaimana hubungan yang baik dengan jemaat. Kepada Bapak Pendeta Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang
mengambil bakti dirimu. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti